Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marsandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Membonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas soal-soal mengenai yang pertama yaitu fungsi dan limit, yang kedua turunan, dan yang ketiga penerapan turunan. Yang akan dibahas pada materi fungsi dan limit yaitu fungsi trigonometri, pendahuluan limit, teorema limit, limit melibatkan fungsi trigonometri, limit-limit di tak hingga, serta limit di tak hingga. Dan yang terakhir yaitu kekontinuan fungsi. Dan yang akan dibahas pada materi turunan yaitu 2 persoalan dengan satu tema, turunan, aturan pencarian turunan, turunan sinus dan kosinus, aturan rantai, notasi Leibniz, turunan tingkat tinggi, diferensiasi implisit, serta laju yang berkaitan. Dan yang akan dibahas pada materi aplikasi turunan yaitu maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, maksimum dan minimum lokal, serta teorema nilai rata-rata. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama yaitu tentang fungsi trigonometri. Soal yang pertama yaitu konversikan berikut ini ke dalam radian menggunakan pi, yaitu 30 derajat sama dengan 30 dikonversikan ke dalam bentuk radian yaitu dikali pi per 180. Jadi hasilnya yaitu sama dengan pi per 6 radian. Untuk yang soal keduanya 45 derajat dikonversikan ke dalam bentuk radian yaitu 45 derajat sama dengan 45 dikali pi per 180, yaitu sama dengan pi per 4 radian. Soal yang kedua, hitunglah. Yakinkan kalkulator dalam bentuk radian atau derajat. Yang pertamanya, sin min 0,361 sama dengan sin min 0,361 dicari dalam kalkulator, hasilnya yaitu mendekati min 0,3532. Dan soal yang kedua, cos min 0,361 sama dengan cos min 0,361 dicari dalam kalkulator, hasilnya mendekati 0,9355. Materi yang kedua yaitu pendahuluan limit. Soal yang nomor 3, carilah limit berikut ini. Ya, soalnya yaitu limit x mendekati 3, x dikurang 5. Limit x mendekati 3, x dikurang 5 yaitu substitusikan nilai x ke dalam nilainya yaitu 3. Jadi nilai x yang dalam soal disubstitusikan ke dalam yang bernilai 3 yaitu 3 dikurang 5 yaitu hasilnya min 2. Soal nomor 4, limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 4
difaktorkan, yaitu hasilnya X dikurang 2 dan X ditambah 2 per X dikurang 2. Jadi hasilnya X dikurang 2, penyebut dan pembilangnya sama-sama ada dan bisa dicoret. Jadi tinggal limit X mendekati 2, X ditambah 2. Jadi yang nilai X yang ini disubstitusikan ke dalam yang bernilai 2. Jadi hasilnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk soal yang berikutnya itu tentang materi teorema limit. Soal nomor 5. Gunakan teorema AD untuk mencari tiap limit. Berikan pembenaran tiap langkah dengan mengacu pada pernyataan bernomor. Soalnya limit X mendekati 1, 2x ditambah 1. Penyelesaiannya limit X mendekati 1, 2x ditambah 1 sama dengan limit X mendekati 1, 2x ditambah limit X mendekati 1, 1. Ini merupakan aturan nomor 4. Kita cari penyelesaiannya dan kita substitusikan nilai X ke dalam yang persamaan yang X, yaitu 2. Kita substitusikan nilai X-nya menjadi 1, yaitu 2 dikali 1, dan yang ini nilainya 1. 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3. Yang nomor 6. Limit X mendekati min 1, 3x kuadrat dikurang 1. Sama dengan penyelesaiannya. Limit X mendekati min 1, 3x kuadrat dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 1, 3x kuadrat dikurang limit X mendekati min 1, yaitu 1. Jadi hasilnya kita substitusikan nilai X-nya menjadi min 1. Jadi hasilnya 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 1. 3 min 1 kali min 1, 1 dikurang 1. 3 kali 1, 3 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 2. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu limit melibatkan fungsi trigonometri. Untuk soal nomor 7. Hitunglah limit X mendekati 0 cos X per X ditambah 1. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0 cos X per X ditambah 1 sama dengan cos 0, karena X-nya diganti dengan 0, dan X-nya diganti dengan 0 sama dengan 0 ditambah 1. Jadi hasilnya 1 per 1. Hasil akhirnya adalah 1. Dan soal nomor 8. Limit X mendekati 0 sin X per 2X. Penyelesaiannya, limit X mendekati 0 sin X per 2X sama dengan 1 per 2 dikali sin X per X, karena duanya ini dipisahkan menulisnya, dan hasilnya 1 per 2. Sin X per X hasilnya 1. Jadi 1 per 2 dikali 1 hasilnya 1 per 2. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu limit tak hingga dan limit di tak hingga. Untuk soal nomor 9. Limit X mendekati tak hingga X per X dikurang 5. Penyelesaiannya, limit X mendekati tak hingga X per X 1 dikurang 5 per X, karena untuk X-nya ini dikeluarkan supaya bisa dicoret, dan X yang pembilang sama yang penyebutnya sama-sama kita coret. Jadi yang tinggal 1 per 5 dikurang X. Jadi hasilnya limit X mendekati tak hingga 1 per 1 dikurang 5 per X. Hasilnya 1 per 1 dikurang 0. Karena 5 per X ini hasilnya adalah 0.
setiap yang berbentuk seperti ini hasilnya adalah 0. Jadi 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Untuk soal nomor 10, limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per Pi X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2. Penyelesaiannya, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dalam kurung 3 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 3 per X pangkat 3 dalam kurung Pi dikurang 5X kuadrat per X pangkat 3. Hasilnya yang X pangkat 3 sama X pangkat 3 nya sama-sama kita coret, dan yang tinggalnya adalah yang pembilangnya 3 dikurang 1 per X per Pi dikurang 5 per X. Karena X pangkat 2 sama X pangkat 3 kita coret, jadi hasilnya yang di atasannya 1 dan yang penyebut yang di bawah tinggalnya hanya X. Dan hasilnya 3 dikurang setiap yang berbentuk seperti ini adalah hasilnya 0 per Pi dikurang 0. Jadi hasilnya 3 per Pi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi. Untuk soal nomor 11, nyatakanlah apakah fungsi yang ditunjukkan kontinu atau tidak kontinu di titik 3. Soalnya Gx sama dengan X kuadrat dikurang 9. Penyelesaiannya, limit X mendekati 3 X kuadrat dikurang 9. Syarat untuk fungsi itu kontinu adalah limit fungsi sama dengan fungsinya. Untuk penyelesaian yang pertama kita cari limitnya dulu. Limit X mendekati 3 X kuadrat dikurang 9 sama dengan, kita ganti X nya menjadi 3, jadi 3 kuadrat dikurang 9 3 kuadrat dikurang 9, jadi hasilnya 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 9 hasilnya adalah 0. Yang kedua kita cari fungsinya, yaitu Gx kita ganti dengan G3. Jadi G3 sama dengan X kuadrat dikurang 9, kita ganti X nya menjadi 3 kuadrat dikurang 9, jadi 9 dikurang 9 hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir, limit X mendekati 3 Gx sama dengan G3. Jadi fungsi ini merupakan fungsi yang kontinu. Untuk soal nomor 12, Hx sama dengan 3 per X dikurang 3. Hx sama dengan 3. Kita ganti X nya menjadi 3. 3 per 3 dikurang 3 sama dengan 3 per 0. Ini merupakan bentuk yang ini merupakan tidak terdefinisi karena penyebutnya adalah 0. Maka dari itu limit ini fungsi ini merupakan fungsi yang diskontinu atau tidak kontinu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu 2 masalah 1 tema. Untuk nomor 13, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di titik 2 dan 4. Kita buat gambarnya seperti ini. Maka kita penyelesaiannya, M tan sama dengan limit H mendekati 0 F 2 tambah H dikurang F2 per H. Limit H mendekati 0, maaf ini ada kekilafan dan hanya ada di bawah. 2 ditambah H kuadrat dikurang 2 kuadrat per H. Jadi limit H mendekati 0,
pemfaktoran dari 2 ditambah H kuadrat hasilnya dikurang 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ditambah H kuadrat dikurang 4 per H. Jadi hasilnya limit H mendekati 0, H dikeluarkan, jadi H dikali 4 ditambah H per H. H sama H-nya dicoret dan yang tinggal 4 ditambah H. Jadi 4 untuk nilai H-nya ganti dengan 0. 4 ditambah 0 jadi hasilnya adalah 4. Dan soal nomor 14, carilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 1 per X di titik 2 dan 1 per 2. Perhatikan gambarnya. Misalkan fx-nya sama dengan 1 per X, maka tan-nya sama dengan limit H mendekati 0, F2 ditambah H dikurang F2 per H. Maka limit H mendekati 0, 1 per 2 ditambah H dikurang 1 per 2 per H. Sama dengan limit H mendekati 0, 2 per ganti 2-nya dan ditambahkan karena X-nya adalah 2 di titik 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah H dikurang 2 ditambah H per 2 dikali 2 ditambah H per H sama dengan limit H mendekati 0, 2 dikurang H per 2 dikali 2 ditambah H dikali H. Maka sama dengan limit H mendekati 0, min H per 2 ditambah H dikali H. H sama H-nya dicoret dan hasilnya limit H mendekati 0, min 1 per 2 ditambah H sama dengan min 1 per 2 dikali 2 ditambah 0 karena H-nya diganti menjadi 0. Maka hasilnya min 1 per 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali 0, 0. Jadi hasilnya min 1 per 4. Jadi persamaannya yaitu Y dikurang Y0 sama dengan M X dikurang X0, yang berarti Y dikurang 1 per 2 sama dengan min 1 per 4 X dikurang 2 atau Y sama dengan 1 dikurang 1 per 4 X. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang turunan. Untuk soal nomor 15, gunakanlah F turunan pertama C sama dengan limit H mendekati 0, FC tambah H dikurang FC sama dengan per H. Untuk mencari turunan F turunan pertamanya 1 ya jika Fx-nya sama dengan X kuadrat. F turunan pertama F1 sama dengan limit H mendekati 0, F1 ditambah H karena C-nya ganti dengan 1 dikurang 1 per H. Limit H mendekati 0, 1 ditambah H kuadrat dikurang 1 kuadrat per H. Jadi hasilnya limit H mendekati 0, 1 ditambah H dikali 1 ditambah H hasilnya 1 ditambah 2H ditambah H kuadrat dan dikurang 1 per H sama dengan limit H mendekati 0, 2H ditambah H kuadrat karena 1 yang ini sama 1 ini habis. Limit H mendekati 0, 2H ditambah H kuadrat per H. H-nya sama-sama bisa dicoret dan ini hasil tinggal 1 H-nya. Jadi hasilnya limit H mendekati 0, 2 ditambah H sama dengan
2 karena hanya diganti dengan 0. Dan untuk soal nomor 16, turunan pertama F2 jika Ft sama dengan 2T kuadrat. Penyelesaiannya, turunan pertama F2 sama dengan limit H mendekati 0, F2 ditambah H dikurang F2 per H. Limit H mendekati 0, 2 dikali 2 ditambah H dikuadratkan, dikurang 2 dikali 2 dikuadratkan, sama dengan limit H mendekati 0. Hasil yang dalam kurung ini adalah 16H. Hasil yang pembilang ini adalah 16H ditambah 4H kuadrat per H. H-nya sama-sama bisa dicoret, dan ini hanya tinggal 1 dan ini hanya habis. Jadi hasilnya limit H mendekati 0, 16 ditambah 4H. Hanya diganti menjadi 0, jadi hasilnya adalah 16. Untuk materi yang selanjutnya itu tentang aturan pencarian turunan. Untuk soal nomor 17, gunakanlah aturan hasil kali untuk mencari turunan 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Penyelesaiannya, 3x kuadrat dikurang 5, 2x pangkat 4 dikurang x sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 dikali turunan dari 2x pangkat 4 dikurang x ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dikali turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5. Turunan dari 2x pangkat 4 dikurang x adalah 8x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 1. Dan turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 adalah 6x. Maka hasilnya 24x pangkat 5 karena 3x kuadrat dikali 8x pangkat 3. Jadi hasilnya 24x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat karena 3x kuadrat dikurang min 1 hasilnya 3x kuadrat. Min 5 dikali 8x pangkat 3 hasilnya min 40 x pangkat 3. Min 5 kali min 1 plus 5 ditambah 2x pangkat 4 dikali 6x hasilnya 12x pangkat 5 min x dikali min 6x hasilnya min 6x kuadrat. Jadi hasilnya akhirnya adalah 36x pangkat 5 dikurang 40 x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 5 karena dijumlahkan mana pangkatnya yang sama. Dan untuk soal nomor 18, gunakan aturan hasil bagi untuk mencari turunan 3x dikurang 5 per x kuadrat ditambah 7x. Dan ini menggunakan U dan V. Untuk perkalian ini bisa juga untuk menggunakan U dan V. Dan untuk pembagian U-nya sama dengan 3x dikurang 5. Jadi U aksennya adalah 3. V-nya x kuadrat ditambah 7. Jadi V aksennya adalah 2x. Rumus untuk pembagian dari turunan yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya adalah 3 dikali V-nya, masukkan yang persamaan yang ini, x kuadrat ditambah 7 dikurang U-nya 3x pangkat 5 3x kurang 5 dikali V aksennya adalah 2x per V kuadrat. V-nya adalah yang 2x x kuadrat ditambah 7 dan dikuadratkan. Jadi hasilnya
3 dikali X kuadrat 3X kuadrat, 3 dikali 7 21 dikurang 3X dikali 2X adalah 6X kuadrat. Min 5 dikurang min 5 dikali 2X adalah min 10X per V kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 7 dikuadratkan. Jadi hasil akhirnya 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah 7 dikuadratkan, karena hasilnya ini dikurangkan 3x pangkat 3 sama yang 3x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2, jadi hasilnya min 3x pangkat 2. Dan yang min 10 ini minus dikali minus hasilnya adalah positif, dan 21-nya tetap. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu turunan trigonometri atau sinus dan kosinus. Untuk soal nomor 19, Y sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X. Jadi Y aksennya atau turunan Y-nya sama dengan 2 cos X, karena turunan dari sin X adalah cos X ditambah 3 min sin X, karena turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi sama dengan 2 cos X dikurang 3 sin X, karena yang min ini dipindahkan ke depan yang 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2 cos X dikurang 3 sin X. Untuk soal yang nomor 20, Y sama dengan X kuadrat cos X. Ini merupakan aturan perkalian, menggunakan aturan perkalian, maka ada U dan ada V. U-nya sama dengan X kuadrat, dan untuk U aksennya sama dengan 2X. V-nya sama dengan cos X. Untuk V kuadratnya adalah min sin X. Jadi turunan dari Y atau Y aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen sama dengan untuk U aksennya adalah 2X. Untuk V-nya adalah cos X ditambah U-nya 2X kuadrat. Untuk V aksennya adalah min sin X. Jadi hasilnya min X kuadrat min X kuadrat sin X ditambah 2X cos X. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu aturan rantai. Untuk soal nomor 21, Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Untuk turunan Y atau Y aksennya sama dengan yang pangkatnya ini dipindahkan ke depan, jadinya 15 dikali 1 tambah X. Untuk yang pangkatnya ini tinggal 14, karena 15 dikurang 1 dan dikali turunan dari 1 ditambah X. Jadi hasilnya sama dengan 15 dikali 1 tambah X pangkat 14 dikali 1, karena ini turunannya adalah 1. Jadi hasilnya sama dengan 15 dikali 1 ditambah X pangkat 14. Dan untuk nomor 22 yaitu Y sama dengan 7 ditambah X pangkat 5. Y aksennya atau turunan pertama dari Y-nya adalah pangkat 5-nya dipindahkan ke depan, jadinya 5 dikali 7 ditambah X, pangkatnya tinggal 4 karena 5 dikurang 1, dikali turunan dari 7 ditambah X. Jadi hasilnya 5 dikali 7 tambah X pangkat 4, turunan dari 7 ditambah X adalah 1, jadi turunannya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 7 ditambah X pangkat 4. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu notasi Leibniz. Untuk soal nomor 23,
Y sama dengan 3X ditambah 2. Untuk X yang pertama yaitu 1 dan X-nya yang kedua yaitu 1,5. Misalkan Y-nya itu Fx sama dengan 3X ditambah 2. Untuk delta X-nya sama dengan X2 dikurang X1. Untuk X2-nya yaitu 1,5 dan X1-nya 1, maka F1,5 dikurang F1. Jadi hasilnya adalah X-nya itu diganti dengan 1,5 dan X-nya diganti dengan 1. Jadi 3X ditambah 2 disubstitusikan menjadi X-nya 1,5. Jadi 3 dikali 1,5 ditambah 2 dikurang 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1,5 adalah 4,5 ditambah 2 yaitu 6,5 dikurang 3 dikali 1 3 ditambah 2 5. 6,5 dikurang 5 jadi hasilnya adalah 1,5. Untuk nomor 24, Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Untuk X1-nya yaitu 0,0 dan X2-nya 0,1. Misalkan Y sama dengan Fx sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Untuk delta X-nya X2 dikurang X1. Untuk X2-nya yaitu 0,1 dan untuk X1-nya 0,0. Jadi kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan. Jadi untuk yang X2-nya 3 dikali 0,1 kuadrat ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 1. Dan untuk X1-nya 3 dikali 0,0 kuadrat ditambah 2 0,0 ditambah 1. Jadi 3 dikali 0,1 dikali 0,1 adalah 0,01 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 1 dikurang 0,0 dikali 0,0 adalah 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0,0 ditambah 1. 3 dikali 0,01 adalah 0,03. 2 dikali 0,1 yaitu 0,2 ditambah 1 dikurang 3 kali 00 2 kali 0,00 ditambah 1 jadi hasilnya 1. Jadi 0,03 ditambah 0,0 ditambah 0,2 ditambah 1 hasilnya 1,23 dikurang 1 jadi hasil akhirnya adalah 0,23. Dan untuk materi selanjutnya untuk turunan tingkat tinggi. Soal nomor 25, carilah D3Y per DX pangkat 3 atau turunan ketiga. Y-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 6X. Untuk turunan pertama atau DY per DX-nya adalah 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 6 karena turunan pertama dari persamaan Y. Dan untuk D2Y per DX2 atau turunan keduanya yaitu 6X ditambah 6 diturunkan lagi turunan yang pertama. Dan untuk D3Y per DX pangkat 3 atau turunan ketiganya adalah 6. Untuk nomor 26, carilah D3Y per DX pangkat 3 atau turunan ketiga dari Y sama dengan sin 7X. Turunan pertamanya atau DY per DX-nya turunannya yaitu cos 7X. Turunan dari 7X yaitu 7. Jadi turunan pertamanya adalah 7 cos 7X. Untuk turunan keduanya atau DY atau D2Y per DX pangkat 2 yaitu turunkan lagi dari turunan yang pertama.
yaitu 7 dikali turunan cos adalah min sin 7x, turunan dari 7x adalah 7, jadi hasilnya 7 dikali 7 49, jadi minnya ini dikedepankan, jadi hasilnya min 49 sin 7x. Untuk yang turunan ketiganya atau D3Y per DX pangkat 3-nya, min 49 turunan dari sin yaitu cos 7x dikali turunan dari 7x yaitu 7, jadi hasilnya min 49 dikali 7 min 343 cos 7x. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang diferensiasi implisit. Untuk soal nomor 27, carilah DXY menggunakan diferensiasi implisit. Untuk soalnya XY sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah Y ditambah X DY per DX sama dengan 0. DY per DX dikali X sama dengan min Y, karena Y yang ini pindah ruas ke kanan, yang kiri pindah ruas ke kanan, jadi berubah tanda menjadi negatif, dan hasilnya DY per DX sama dengan min Y per X. Untuk nomor 28, X Y kuadrat sama dengan X dikurang 8. D per DX dari X di X Y kuadrat sama dengan D per DX X dikurang 8 sama dengan Y kuadrat ditambah X dikali 2Y DX per DY sama dengan 1, karena turunan dari X dikurang 8 adalah 1. DX per DY dari X dikali 2Y sama dengan 1 dikurang Y kuadrat, karena pindah ruas ke sebelah kanan berubah tanda jadi negatif. DX per DY sama dengan 1 dikurang Y kuadrat per 2XY. Untuk materi yang selanjutnya yaitu laju yang berkaitan. Untuk soal nomor 29, rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepatkah volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Jadi untuk kubusnya, rusuknya merupakan 12, lajunya 3 inci per detik, dan untuk 12 inci itu juga bisa untuk nilai X-nya. Jadi untuk mencari volumenya yaitu V sama dengan X pangkat 3. Untuk DX per DT-nya adalah 3. DV per DT-nya sama dengan 3X kuadrat, karena turunan dari turunan dari X pangkat 3. Jadi 3X kuadrat DX per DT. Untuk X-nya adalah 12. Jadi DV per DT sama dengan 3X kuadrat DX per DT. Kita ganti X-nya menjadi 12 sama dengan 3 dikali 12 kuadrat. Kita ganti DX per DT-nya menjadi 3. Jadi 3 dikali 12 pangkat 2 dikali 3. 3 dikali 12 kuadrat hasilnya adalah 144 dikali 3. 3 dikali 144 dikali 3, jadi hasil akhirnya adalah 1296. Jadi volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci yaitu 1296
6. Maaf, ini maksudnya adalah 6. Dan untuk soal nomor 30, sebuah pesawat udara terbang mendarat pada ketinggian 1 km, melintas langsung di atas seorang pengamat. Jika laju pesawat itu tetap sebesar 400 km per jam, seberapa cepatkah jarak dari pengamat bertambah 45 detik kemudian? Perhatikan bahwa dalam 45 detik atau 1/80 jam, pesawat menempuh 5 mil. Kita peroleh ketinggiannya 1 km atau hanya sama dengan 1 km. Lajunya 400 km per jam atau dx per dt-nya 400. Jadi jarak pengamat bertambah 45 detik kemudian, yaitu y kuadrat sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 2y dy per dt sama dengan 2x karena turunan dari x pangkat 2. 2x dx per dt. Jadi dy per dt sama dengan 2x per 2y. 2y yang ini pindah ke penyebut yang sebelah kanan, dikali dx per dt. Jadi 2 sama 2 nya habis, jadi tinggal hasilnya adalah x per y dx per dt. Untuk x nya sama dengan 5 dan y nya sama dengan akar 26. Jadi dy per dt nya x per y. Jadi x nya diganti dengan 5 dan y nya kita ganti dengan akar 26. Jadi 5 per akar 26. Dan untuk dx per dt nya 400. Jadi hasilnya adalah mendekati 392 meter per h. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang maksimum dan minimum. Untuk soal nomor 31, tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Untuk i-nya atau ujung selangnya yaitu sama dengan min 4 dan 0. Untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, kita cari dulu nilai ujung selangnya. Ujung selangnya sudah diketahui dari soal, yaitu 4 dan min 4 dan 0. Jadi x-nya sama dengan min 4 dan x-nya sama dengan 0. Yang kedua, kita cari titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner adalah turunan pertama dari f(x) sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi yang dari soal yaitu turunannya adalah 2x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4 karena pindah ruas ke sebelah kanan. Dan untuk x-nya adalah min 4 per 2. Untuk nilai x-nya adalah min 2 karena min 4 dibagi 2 yaitu min 2. Dan untuk yang ketiga kita cari titik singularnya. Dan untuk fungsi yang ini titik singularnya tidak ada. Baru kita dapatkan titik kritisnya. Karena untuk mencari titik kritisnya itu kita cari dulu ujung selang, titik stasioner dan titik singularnya. Dan kita peroleh titik kritisnya yaitu min 4, min 2 dan 0. Lalu titik kritisnya tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan yang dari soal. Untuk yang pertama yaitu untuk x-nya min 4 kita substitusikan, yaitu f min 4 sama dengan x kuadrat
ditambah 4x ditambah 4. Kita substitusikan x-nya menjadi min 4, yaitu f min 4 sama dengan min 4x kuadrat ditambah 4 dikali min 4 ditambah 4. Min 4 dikali min 4 16. 4 dikali min 4 yaitu negatif, ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Dan untuk x yang kedua yaitu min 2 nya sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4. Min 2 dikali min 2 4. 4 dikali min 2 min 8 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 0. Untuk x-nya yang ketiga yaitu 0. F0 nya sama dengan 0 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4. 0 dikali 0 0 ditambah 4 dikali 0 0 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Dan baru kita peroleh nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya yaitu berada pada f, x-nya sama dengan min 4. Jadi hasilnya adalah 4. Dan f0 sama dengan 4. Dan untuk nilai minimumnya yaitu f min 2, yaitu hasilnya adalah 0. Dan untuk nomor 32 yaitu hx sama dengan x kuadrat ditambah x. Untuk i-nya atau ujung selangnya min 2 dan 2. Kita cari dulu ujung selangnya. Karena ujung selangnya sudah diketahui dari soal yaitu min 2 dan 2. Jadi x-nya sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Baru kita cari titik stasionernya yaitu turunan pertama dari hx sama dengan 0. Turunan pertamanya yaitu 2x ditambah 1 sama dengan 0. Untuk 2x sama dengan min 1 karena pindah ruas ke sebelah kanan. Untuk x-nya sama dengan min 1/2. Dan titik singularnya tidak ada. Dan barulah kita peroleh titik kritisnya yaitu min 2, min 1/2 dan 2. Baru kita substitusikan titik kritisnya itu ke dalam persamaan yang hx. Kita ganti satu-satu untuk nilai x-nya. Untuk yang pertama kita ganti nilai x-nya menjadi min 2. Jadi h min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 2. Jadi min 2 kali min 2 hasilnya 4 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 2. Dan untuk x-nya yang kedua yaitu min 1/2. H min 1/2 sama dengan min 1/2 kuadrat ditambah 1/2. 1/2 min 1/2 dikali min 1/2 hasilnya 1/4 dikurang 1/2. Karena penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Karena ini adalah sistem pecahan untuk pengurangan. Jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi 4. Jadi 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Jadi yang keduanya 4 dibagi 2, 2 dikali min 1 yaitu min 1. Jadi 1 dikurang 2/4. Jadi hasilnya yaitu min 1/4. Barulah kita peroleh nilai maksimum dan nilai minimumnya. Untuk nilai maksimumnya berada pada H2 yaitu bernilai 6. Dan nilai minimumnya berada pada H min 1/2 yaitu min 1/4. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan. Untuk soal nomor 33, gunakanlah teorema
untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana fungsi tersebut turun. Untuk soalnya, f(x) sama dengan 3x ditambah 3. Yang pertama kita cari dulu untuk f(x) monoton naik. Rumus untuk f(x) monoton naik yaitu turunan pertama dari f(x) besar dari 0. Turunan pertama dari fungsi yang ini yaitu 3 besar dari 0. Karena tidak ada variabelnya, yaitu fungsi f(x) naik untuk semua x pada selang min tak hingga tak hingga. Dan untuk soal nomor 34, ht sama dengan t kuadrat ditambah 2t dikurang 3. Pertama kita cari dulu ht monoton naik. Untuk mencari monoton naiknya yaitu turunan pertamanya besar dari 0. Jadi turunan pertama dari ht besar dari 0. Turunan pertama dari fungsi yang ini yaitu 2t ditambah 2 besar dari 0. Untuk t-nya yaitu t besar dari min 2 per 2 karena dia pindah ruas, jadinya bertanda negatif. Jadi t besar dari min 1. Jadi ht naik pada selang pada interval min 1 hingga tak hingga. Dan untuk ht monoton turunnya yaitu turunan pertama dari ht kurang dari 0. Turunan pertamanya yaitu 2t ditambah 2 kurang dari 0. Untuk t-nya kurang dari min 2 per 2 dan t-nya kurang dari min 1. Jadi ht turun pada interval min tak hingga min 1. Dan untuk materi selanjutnya yaitu maksimum lokal dan minimum lokal. Untuk soal nomor 35, kenalilah titik-titik kritis, kemudian gunakan yang pertama uji turunan pertama dan jika memungkinkan yang keduanya uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan mana yang nilai minimum lokal. Untuk soalnya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Yang langkah pertama kita cari dulu titik stasionernya. Untuk mencari titik stasioner yaitu turunan pertama dari f(x) sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi yang ini yaitu 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Jadi kita bagi 2 yaitu 3x dipisahkan jadi dalam kurung x dikurang 4 sama dengan 0. Untuk x-nya yang pertama yaitu 0 dan untuk x-nya yang kedua x dikurang 4 sama dengan 0. Untuk x-nya sama dengan 4. Jadi titik kritisnya adalah 0 dan 4. Jadi turunan pertama f(x) besar dari 0 pada interval min tak hingga 0 dan turunan pertama dari f(x) kecil dari 0 pada interval 0 hingga 4 dan turunan pertama dari f(x) besar dari 0 pada interval 4 hingga tak hingga. Jadi titik kritisnya yang ini kita substitusikan ke dalam ke dalam turunan keduanya. Turunan kedua dari persamaan yang ini adalah 6x dikurang 2. Jadi kita ambil x-nya yang pertama yaitu 0 dan x yang kedua yaitu 4. Kita substitusikan ke dalam turunan yang kedua. Untuk x yang pertama yaitu 0. Turunan kedua dari f0 sama dengan
6 dikali 0 dikurang 12. Jadi hasilnya adalah min 12. Dan untuk X yang kedua yaitu 4. Jadi turunan kedua dari F4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12. 6 dikali 4 sama dengan 24 dikurang 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jadi baru kita peroleh nilai maksimum dan nilai minimum lokalnya. Nilai minimum lokalnya yaitu pada X sama dengan 4, yang hasilnya adalah 12. Dan nilai maksimum lokalnya pada X sama dengan 0 dan hasilnya adalah min 12. Dan untuk soal nomor 36, fungsi fx sama dengan X dikurang 2 pangkat 5. Yang pertama kita cari dulu titik stasionernya. Titik stasionernya yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi yang ini yaitu 5 dikali x kurang 2 pangkat 4 sama dengan 0. Jadi x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi untuk x-nya adalah 2. Jadi titik kritisnya yaitu 2. Baru kita cari turunan kedua dari fungsi yang dari soal, yaitu turunan keduanya 20 dikali x dikurang 2 pangkat 3. Karena titik kritisnya hanya 1 yaitu bernilai 2. Jadi kita substitusikan nilai titik kritisnya ke dalam persamaan turunan yang kedua. Jadi turunan kedua dari 2 sama dengan 20 dikali x-nya ganti dengan 2 dikali 2 dikurang 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 20. 2 kali 2 0 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi untuk nilai maksimum dan maksimum lokal dan nilai minimum lokalnya dari persamaan yang ini tidak ada. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu teorema nilai rata-rata. Untuk soal nomor 37. Carilah bagian C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan 2 akar X pada 1 pada interval 1 dan 4. Penyelesaiannya kita cari turunan pertama dari fungsi fx. Turunan pertamanya yaitu 2 dikali 1/2 X pangkat min 1/2 karena X-nya akar. Jadi hasilnya adalah 1 per akar X. Dan baru kita dapatkan untuk F4 dikurang F1 per 4 dikurang 1 karena kita masukkan ya nilai interval yang ini. Jadi hasilnya 4 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi 1 per C, atau yang ini kita ganti nilai X-nya menjadi C, sama dengan 2 per 3. Kita masukkan nilai yang ini. Untuk akar C-nya yaitu kita balik yang ini. Jadi 3 per 2. Untuk nilai C kita hilangkan nilai akar. Jadi yang sesudah tanda sama dengannya kita kuadratkan. Jadi C-nya sama dengan 9 per 4. Dan untuk soal nomor 38 diberikan fungsi fx sama dengan 5 dikurang dalam kurung 4 per x. Temukan semua nilai C di dalam interval terbuka 1 dan 4. Sedemikian. Penyelesaiannya, turunan pertama dari FC sama dengan F4 dikurang F1 per 4 dikurang 1.
Langkahnya, gradien garis potong kurva yang melalui titik 1 dan fx1 dan 4f4 yaitu f4 dikurang f1 per 4 dikurang 1 sama dengan 1. Dan perhatikan bahwa fungsi yang diberikan memenuhi kondisi teorema nilai rata-rata, yaitu bahwa f kontinu pada selang 1 dan 4 dan terdiferensiasi pada selang 1 dan 4, sehingga ada minimal satu bilangan C dalam 1 dan 4 sedemikian sehingga F turunan pertama dari FC sama dengan 1. Dengan menyelesaikan persamaan turunan pertama Fx sama dengan 1 menghasilkan 4 per X pangkat 2 sama dengan 1 menjadi X nya sama dengan plus minus 2. Jadi dalam selang 1 hingga 4 dapat menarik kesimpulan bahwa C-nya bernilai sama dengan 2. Baiklah, hanya itu pembahasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.